Selamat pagi, sampai salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIM PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik BED 1 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Natalia Beteteli, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SD Negeri Webalu, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang pertama tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Selasa 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 4 dengan materi pokok 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Betul masih semangat? Masih. Atau ada yang sakit? Tidak. Semua bisa mendengarkan suara ibu? Bisa. Oke. Ibu cek dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baik, tepuk semangat. Tetap semangat. Ya, dari semangat anak-anak, ibu tahu bahwa anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang ibu minta anak-anak duduk membagi 3 kelompok. Silakan. Edan, silakan. Kita berdoa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Anak-anak, ibu mau bertanya dulu. Kira-kira siapa yang masih ingat materi pertemuan minggu lalu? Ya, Lile, saya membutuhkan orang lain. coba kita ulang bersama-sama. Saya membutuhkan orang lain. Siapa yang tidak membutuhkan orang lain? Tidak ada. Kita semua sangat membutuhkan orang lain. Terlebih saat kita baru lahir, masih sangat kecil, kalau tidak dibantu oleh orang tua, kita pasti tidak bisa sebesar ini. Ya, anak-anak, ibu ingin tahu, di rumah kalian ada aturan atau tidak? Ada. Siapa yang membuat aturan di rumah? Orang tua. Siapa yang harus mengikuti aturan di rumah? Kita semua. Di sekolah kita ini SD Negeri Webalu ada aturan atau tidak? Ada. Siapa yang membuat aturan di sekolah? Ibu bapak guru. Siapa yang harus mengikuti aturan di sekolah? Semua. Semua yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, guru-guru, siswa, bahkan tamu yang datang pun dia harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang
10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Kita ulang bersama-sama. 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Ya anak-anak, Ibu berharap setelah kita belajar sebentar, anak-anak mampu mengetahui aturan-aturan di mana saja berada. Anak-anak juga harus mengetahui akibat dari mengikuti peraturan yang ada. Juga mengetahui akibat apabila tidak mengikuti aturan yang ada. Dan anak-anak harus mampu menyebutkan secara berurutan isi 10 perintah Allah. Dan yang paling penting, anak-anak harus mampu mengaplikasikan isi 10 perintah Allah itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Anak-anak, namun sebelum kita lanjut, kita harus mengingat kembali kesepakatan kelas. Di mana dalam proses pembelajaran, kita jika ingin menjawab harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Jika ingin ke toilet, harus meminta izin. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu minta Tilde pimpin kita melakukan tepuk T5. Berdiri. Dengan semangat ya. Tepuk kelima. Gojek penguatan profil belajar Pancasila. Ya, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anak. Sekarang Ibu minta anak-anak mengamati gambar yang ada di depan selama 1 menit. Mengamati dengan teliti. Ya, baiklah anak-anak, apa yang kalian lihat di gambar? Mia, Sebuah buah batu yang ada tulisan. batu yang ada tulisan. Apalagi? Eda, Ada bayi yang menggendong sebuah batu. seorang bayi menggendong batu. Ya, anak-anak, tulisan pada batu tadi adalah isi 10 perintah Allah. Ada 2 loh batu karena ada 2 kelompok perintah Allah. Allah memerintahkan Musa untuk membawa dan memberitahukan kepada orang Israel bahwa jika kamu mengikuti aturan-aturan ini, maka kamu akan selamat. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Anak-anak mendaftarkan aturan-aturan yang ada di lingkungan sesuai dengan gambar dalam kelompok. Waktu kerja 10 menit. Oleh karena itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya agar waktu selesai tugas sudah diselesaikan. Dan diharapkan semua anggota kelompok harus terlibat aktif. Silakan jawab di kertas ini. Tempelnya di bawah gambar.
1. Kelompok yang lain diharapkan untuk mendengarkan supaya bisa menanggapi atau melengkapi hasil presentasi dari kelompok yang sedang presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 1 diskusi tentang peraturan di rumah. 1. Menyapu halaman. 2. Tidak melawan orang tua. 3. Mencuci piring. 4. Bersihkan kamar. 5. Taat kepada orang tua. 6. Jangan menjaga adik. 7. Tidak melawan penanggap. Kelompok 3. Membersihkan tempat tidur. Ada lagi? Kelompok 2. Mencuci baju. Mencuci baju atau pakaian. Ya. Ada lagi? Ya, dari kelompok 3. Memasak nasi. Memasak. Ya, ada lagi? Ya. Mencuci piring. Mencuci piring. Ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan dengan kelompok 2. Kelompok 1 silakan menempelkan di papan tulis. Kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 mendiskusikan peraturan-peraturan dari sekolah. 1. Jangan datang terlambat ke sekolah. 2. Jangan menyontek saat ujian. 3. Jangan membuang sampah sembarangan. 4. Membersihkan halaman sekolah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok lain mau menambahkan? Kelompok 1. Jangan melawan ibu bapak guru. Ada lagi? Ya, Julia. Menyapu halaman. Menyapu halaman. Ada lagi? Ya. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan maju tempel di papan. Kita lanjutkan dengan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mendiskusikan peraturan-peraturan di gereja. 1. Kelompok lain mau menambahkan? Tidak ada lagi. Baik, kelompok 3. Silakan maju. Tempel di papan tulis. Anak-anak, peraturan-peraturan yang tadi kita tulis di dalam diskusi kelompok atau yang kita dengar dari hasil presentasi kelompok lain, itu semua tujuannya sama, yaitu untuk mengatur kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, di gereja, atau di tempat lain yang tidak sempat kita diskusikan, seperti di pasar, di pertokoan, di jalan raya. Masih banyak tempat yang belum kita sebutkan di sini. Ya anak-anak, sekarang Ibu akan memperlihatkan kepada kalian satu video pendek. Ibu minta kamu menyimak dengan baik, sehingga sebentar setelah selesai Ibu tayangkan, Ibu minta kamu menceritakan secara singkat. Ya, silakan menyimak. Jangan orang tua dituduh baru tahu rasa. Ini maunya orang tua kelek, mau ke rumah aja leku, mau ada kelek pak. Ambil dulu kan, lagi. Bunuh aja bapak ini, bapak paling. Bapak tutup pakai kamu dari kaki hewan. Makanya jangan orang tua dituduh baru tahu rasa kamu. Jangan orang tua dituduh baru tahu rasa. Ya anak-anak, siapa yang bisa menceritakan kembali video pendek tadi? Silakan. Seorang kakak mempunyai adik. Adiknya melawan orang tuanya, lalu ayahnya menjadi kaki hewan. Ya, tepuk tangan
tangan yang sudah menceritakan. Tadi seorang anak yang meminta motor baru, bapaknya tidak ada uang, ya salah atau tidak? Melanggar. Perintah keberapa? 4. Ya, anak-anak. Seringkali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar isi 10 perintah Allah. Baik secara tidak sengaja atau secara pura-pura tidak sadar, atau bahkan sadar dan mau untuk melanggar. Masih banyak perbuatan-perbuatan yang kita lihat di sekitar kita yang melanggar isi 10 perintah Allah. Bahkan yang kita buat sendiri, yang kita lakukan sendiri. Kita tahu itu melanggar 10 perintah Allah, tetapi kita melakukannya. Dari kelompok masing-masing, anak-anak silakan mendata perbuatan-perbuatan yang melanggar 10 perintah Allah yang biasa kita lihat di sekitar kita, di rumah, di masyarakat, bersama teman, bersama orang tua, di mana saja yang kita lihat atau yang kita buat sendiri. Satu kelompok boleh memilih 2 perintah Allah untuk kita menuliskan pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat atau kita lakukan. Silakan. 10 perintah Allah, aku Allah Tuhanmu. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. Perbuatan yang melanggar, Pemalas ke gereja. pemalas ke gereja, ya. 6. Jangan berbuat cabul. Jangan berbuat cabul. Perbuatan yang melanggar, Memaki satu sama lain. suka memaki teman, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 1 silakan tempelkan di papan tulis. Kita lanjutkan dengan kelompok 2. 10 perintah Allah. Di bawah. Ya. Perintah kelima, jangan membunuh. Jangan membunuh. Contoh perbuatan yang melanggar, Suka memukul teman sampai berdarah. suka memukul teman sampai berdarah, ya. Perintah ke-7, jangan mencuri. Jangan mencuri. Yang melanggar, Suka mencuri mangga. suka mencuri mangga. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada kelompok lain yang mau tambah? Tidak? Ya baik, kelompok 2 silakan tempel di papan. Kita lanjut dengan kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Ayo. 10 suka membohongi kakak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan tempel di papan. Ya, anak-anak, peraturan-peraturan yang Tuhan Allah berikan dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat dan kita buat, baik secara sadar dan tidak sadar, di dalam masyarakat, di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun kita berada, kita harus mengambil sikap. Kita sudah belajar, sudah tahu, berani atau tidak. Kalau sampai di rumah, adik melawan orang tua, kita katakan jangan, karena itu melanggar 10 perintah Allah. Atau kakak kalau mencuri mangga orang lain, bilang jangan, karena itu melanggar 10 perintah Allah. Berani atau tidak? Berani atau tidak? Berani. Harus berani. Ya anak-anak, sekarang ibu minta kita bersama-sama membuka kitab suci, kitab Keluaran, bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Kita baca bersama-sama, berdiri.
Ya, berdiri. Kita baca bersama-sama. Sudah lihat semua? Sudah. Kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala terima kasih, silakan duduk. Anak-anak, aturan-aturan ini siapa yang memberikannya kepada orang Israel? Siapa? Kesepakatan keras di awal tadi, kalau mau menjawab harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Siapa yang memberikan aturan kepada orang Israel? Ya, coba kita jawab bersama-sama. Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah. Memberikannya melalui siapa? Musa. Melalui Nabi Musa. Ingat kesepakatan kelas tadi, kalau mau menjawab harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ya, di mana? Di mana? Sama-sama. Di Gunung Sinai. Dalam bentuk apa? Beri. Dalam bentuk dua loh batu. Ya, tepuk tangan untuk yang itu. Anak-anak, Allah memberikan peraturan-peraturan kepada orang Israel melalui Nabi Musa di Gunung Sinai dalam bentuk dua loh batu. Tulisan pada batu-batu itu adalah isi 10 perintah Allah. Terdapat dua loh batu karena ada dua kelompok peraturan. Yang pertama, perintah pertama sampai dengan ketiga itu mengatur hidup manusia dengan Allah. Sedangkan batu yang kedua itu perintah keempat sampai 10 itu mengatur hidup manusia dengan sesamanya. Ya anak-anak, sampai di sini penjelasan ibu. Jika ada yang ingin bertanya, ibu persilakan. Ya Mia? Siapa yang tulis di dua loh batu? Ya, Mia bertanya siapa yang tulis di dua loh batu itu? Oke, untuk menjawab itu anak-anak silakan membuka kitab suci. Kitab Keluaran. Ya. Kitab Keluaran bab 31 ayat 18. Sudah lihat? Sudah ketemu? Kitab Keluaran bab 31 ayat 18. Sudah? Ibu minta tolong Tilde untuk membacakannya. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua batu loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Ya, yang tulis dua loh batu itu siapa? Siapa? Tuhan Allah. Di kitab Keluaran bab 31 ayat 18 dengan jelas menyatakan bahwa ditulis oleh jari Allah. Bagaimana Mia? Bisa paham? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Fira? Kenapa tidak tulis di kertas? Ya, mengapa tidak tulis di kertas? Karena saat itu belum ada kertas, belum ada pensil, belum ada ballpoint, belum ada spidol, yang ada hanya batu.
Ada lagi yang bertanya? Ya, Eda? Tulisan di batu itu bahasa apa? Tulisan di batu itu, kalau ibu tidak salah, itu bahasa Ibrani kuno. Bahasa yang dulu sekali. Menurut yang ibu nonton di satu video pendek, penelitian tentang dua log batu, bahwa bahasa yang ada di dua log batu itu adalah bahasa Ibrani kuno. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang kita gantian ibu yang bertanya. Ya, anak-anak, siapa yang membuat peraturan-peraturan untuk orang Israel? Yang mau jawab mengacungkan tangan terlebih dahulu. Julia Cardoso. Tuhan Allah yang Tuhan Allah. Benar atau tidak? Benar. Melalui siapa? Amelia. Musa. Melalui Musa. Musa. Di mana? Arfan Kelau. Gunung Sinai. Di Gunung Sinai. Ya, dalam bentuk apa? Dua log batu. Ya. Kalau kalian sudah memahami dengan baik materi kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita, Ibu akan memberikan satu tugas proyek kepada kalian yang akan kamu kerjakan di rumah. Tugas itu adalah sebagai berikut. Kembali sampai di rumah, gambarlah sebuah jantung yang besar. Tulislah isi 10 perintah Allah di dalamnya, 1 sampai 10. Kemudian warnai dengan indah, hiasi dengan indah. Proyek ini dikumpulkan minggu depan sebelum kita belajar. Minggu depan kita akan belajar tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Ya, anak-anak yang terkasih, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Kita mengakhiri kegiatan pertemuan kita hari ini. Namun sebelum pulang, mari kita berkemas, menyimpan buku-buku, masukkan ke dalam tas. Ambil sikap doa dan kita menutup kegiatan kita dengan doa. Arfan Klau, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang dan waktu kematian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan istirahat. Terima